Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10 agama. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu tentang balaghah. Pada sesi pertama kemarin saya telah menyampaikan pembagian balaghah dari sisi fashohah. Nah, fashohah sebagaimana yang sudah kita pelajari dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu saya ulangi, bisa kalian ikuti. Fashohatul kalimat, ada fashohatul kalam, ada fashohatul mutakallim. Yang disebut fashohatul kalimat yaitu selamatnya kalimat tersebut min tanafuril huruf. Tanafurul huruf adalah huruf-huruf atau kalimat yang sulit dilafadzkan oleh lisan, berat untuk melafadzkan. Nah, ini disebut tanafurul huruf. Jadi kalimatnya disebut tanafur memang. Yang kedua adalah salamatuha min mukhalafatil qiyas. Mukhalafatul qiyas adalah kalimat yang tidak sesuai dengan aturan ilmu shorof. Ya, kalau kemarin saya contohkan bukun itu sebetulnya bukotun, ya, abwak. Jamaknya bukun itu adalah abwak, tetapi dipakainya bukotun. Karena apa? Karena itu berada dalam satu syair sehingga disebut daruratus syi'ri. Karena tidak mungkin memasang lafaz abwak, tidak sesuai. Nah, semacam itu disebut mukhalafatul qiyas. Kemudian yang ketiga adalah salamatuha minal gharabah. Gharabah itu adalah kalimat yang tidak sesuai dengan aturan ilmu nahwu, ya. Tidak sesuai dengan aturan ilmu nahwu, atau adanya kalimat itu tidak jelas maknanya, ya. Nanti kalau pada tingkat susunan yang selanjutnya itu tidak sesuai dengan nahwu. Nah, ini kalau huruf tingkatannya adalah tidak jelas maknanya, seperti lafaz takaka'a, karena tidak sering dipakai, ya. Itulah hama dan lain sebagainya. Nah, ini pada pelajaran yang telah lalu. Untuk kali ini kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu fashohatul kalam. Apa yang disebut fashohatul kalam? Yaitu kalam yang selamat dari 3 hal, sebagaimana yang sudah saya skema ini. Kalau kalian bisa mengikuti atau di rumah ada kitab, maka bisa kita baca. Wa fashohatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan wa min dha'fit ta'lifi wa min at-taqidi ma'a fashohati kalimatihi. Nah, itu sama posisinya. Kalam yang selamat dari 3 hal. Kalau kalimat kan dari 3 hal. Nah, kalam juga begitu, selamat dari 3 hal. Yang pertama, salamatuha min tanafuril kalimat. Coba cermati, ada perbedaan antara fashohatul kalam dengan fashohatul kalimat pada item pertama. Kalau pertama, salamatuha min tanafuril huruf, jika kalimat. Jika kalam, maka salamatuha min tanafuril kalimat. Kenapa demikian? Karena ini kan susunannya hanya satu dalam satu kalimat. Sedangkan ini susunannya adalah beberapa kalimat. Maka tentu illatnya lebih luas daripada illat yang ada dalam
kalimat. Kalau ini kan hanya huruf saja, huruf kan hitungan biji huruf saja. Kalau ini adalah susunan, sudah menjadi kalimat, sehingga kalimatnya memang tidak sesuai, ya, tanafur, ya, sulit sekali dikatakan. Bisa saya contohkan seperti orang Jawa, onoril no lore apa namanya itu, berulang-ulang kalimat, ya, lori no lore rel, lah seperti itu, ya, ono lori no lore rel, lah itu kan sulit diucapkan, berat. Karena apa? Itu disebut tanafur, tetapi jumlah kesulitannya itu lebih luas daripada jumlah kesulitan yang ada dalam kalimat. Kalau kalimat kan hanya satu, seperti hu, nah, hanya satu itu saja. Tapi kalau tadi kan berulang-ulang, onoril, no lore, rel, lah sulit semua. Itu yang disebut tanafuril kalimat. Nah, ini menjadi penyakitnya kalam. Jika ada kalam susunan, kok salah satu kalimatnya termasuk kalimat yang berat diucapkan, maka dia terpapar oleh apa namanya ini, tanafurul kalimat, ya, bukan terpapar corona, ya, terpapar tanafurul kalimat, sehingga kalamnya tidak selamat namanya, tidak fasih, ya. Nah, itu begitu. Nah, ini singkat saja. Bisa saya contohkan kalau kalian bawa kitab yang disebut tanafurul kalimat, ya, secara menyeluruh, seperti lafaz apa? Itu ada syair, fi raf'i arsyis syar'i mithluka yashra'u walaisa qurba qabri harbin qabru. Saya tuliskan, ya. Ini contohnya apa namanya ini? Saya hapus saja sebagian. Nahwunya ke atas, ya, contohnya, ya. Nah, ini. Fi raf'i arsyis syar'i mithluka yashra'u, ya. Gini. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Fi raf'i arsyis syar'i mithluka yashra'u walaisa qurba qabri harbin qabru. Saya tadi mencontohkan dalam bahasa Jawa. Ono lori no lore ril. Nah, kalau bahasa Arab seperti ini. Fi raf'i, ini kan sudah sulit. Fi raf'i arsyis syar'ina. Semacam ini kan bertumpuk-tumpuk kesulitannya. Fi raf'i arsyis syar'i mithluka yashra'u. Nah, semacam ini. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Nah, ini bertumpuk-tumpuk. Sehingga kalau orang yang tidak teliti membacanya bisa berbolak-balik hurufnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ono lori no lore rel. Terus digawe apa namanya, dibuat semacam guyonan. Ayo dibaca 5 kali yang cepat. Terus kewalik-walik. Kenapa? Itu disebut tanafurul kalimat. Berat diucapkan oleh lisan, sulit diucapkan oleh lisan, tapi dalam bentuk kalimat yang berulang-ulang, ya. Karena ini adalah tanafuru fasohatul kalam. Tetapi kalau fasohatul kalimat hanya satu, hanya kalimat itu saja, seperti hu, ya, nukoh, mustasjar, dan lain sebagainya. Hanya satu saja, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah
salamatuha min dha'fit ta'lif. Ya, kalau di kalimat salamatuha min mukhalafatil qiyas, ini sama posisinya. Salamatuha min dha'fit ta'lif. Ya, adanya susunan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan ilmu apa? Qanunin nahwi al-masyhur. Kalau di fasahatul kalimat, adanya kalimat yang tidak sesuai dengan aturan sorob. Nah, kalau di sini dha'fut ta'lif qaunul kalami ghairu jarin alal qaunin nahwi al-masyhur. Jadi susunan kalimat yang tidak sesuai dengan aturan nahwu yang masyhur. Ya, karena apa? Tentu banyak sebab. Pertama, seperti mendahulukan dhamir. Kalau di dalam kitab kalian bisa membaca, mendahulukan dhamir sebelum menyebutkan zahirnya, lafadznya, ya, dalam bentuk susunan, ya. Seperti apa? Jazabanuhu abal ghailan an kibarin wa husni fi'lin kama yujzas sinimar. Nah, itu seperti itu, ya. Pelajaran ini bisa kita ulangi nanti, kita mutolaah kembali ketika kita sudah dalam keadaan normal. Ya, ini hanya memberikan gambaran pertama, sehingga saya tidak bisa secara luas untuk menggambarkan ini. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa yang disebut dha'fut ta'lif adalah adanya kalam, susunan kalam yang tidak sesuai dengan aturan ilmu nahwu, ya. Tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Kalau di dalam fasahatul kalimat itu kan ada mukhalafatul qiyas. Itu tidak sesuai dengan aturan ilmu sorob. Kalau kalam tidak sesuai dengan aturan ilmu nahwu, seperti contoh yang tadi. Mungkin karena mendahulukan dhamir dulu sebelum menyebut lafadznya atau dohirnya, ya, sehingga sulit, ya. Kalau tidak teliti tidak bisa mengartikan. Ya, dhamir itu kan harus ada kembali, ada aidnya. Lah kembali kemana wong lafadz yang dohir belum disebut. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Kemudian singkat saja supaya tidak terlalu banyak memakan durasi waktu. Yang terakhir adalah salamatuha minat ta'qid. Ya. Ta'qid itu apa? Dalam kitab kalian bisa membaca ta'qid ayyakunal kalamu khafiyad dilalati atau dalalati alal ma'nal muradi wal khafa. Ya. Yakni adanya kalam yang tidak jelas yang ditunjuk oleh kalam itu, tidak jelas maknanya, tidak jelas maksudnya, ya, tidak jelas apa yang dikehendaki oleh kalam itu. Ada juga yang menyebut samar maknanya, samar maksudnya. Nah, ini masih ada tafsir lagi, masih ada rincian lagi. Tidak jelas itu ada kalanya tidak jelas secara lafzi. Lafadznya memang sudah tidak jelas itu, ya. Lafadznya memang sudah tidak jelas. Kemudian ada yang secara maknawi. Lafadznya sebetulnya biasa saja, tetapi maknanya tidak bisa dicerna. Sebab apa? Sebab banyak menggunakan lafadz majaz, sindiran, atau banyak menggunakan kinayah, ya. Ya, majaz dengan kinayah itu kayaknya ya hampir mirip gitu, ya, tapi berbeda sedikit, ya. Sehingga maksudnya, muradnya kalimat tersebut sulit dicerna, sulit difaham, ya, karena menggunakan itu. Nah, baik, dari lafdi, misalnya saya contohkan di sini ada amma min jihadil lafdi bisababi takdimin au ta'khirin au faslin, ya, wa summiya ta'qidan lafdiyana. Baik, yang perlu kalian catat adalah ta'qid itu kalau dari sisi lafdi maka susunnya disebut ta'qid lafdi, ya. Ta'qid lafdi. Sebabnya apa? Ada beberapa sebab. Mungkin karena mendahulukan takdim
Takdim itu banyak istilah takdim itu ya. Mungkin mendahulukan khobar, mendahulukan fa'il, mendahulukan maf'ul, mendahulukan ya seperti tadi itu ya, termasuk takkid gitu ya. Mendahulukan dhamirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua au takhirin atau mengakhirkan. Kalau di sini saya tulis beberapa contoh seperti lafadz dalam syair ya. Memang banyak dalam balaghah itu yang dicontohkan adalah kalimat-kalimat yang tidak genah dalam syair. Kalau kalimat yang genah saja tidak usah dibahas dalam balaghah itu ya. Ini kalimat yang tidak genah itu. Seperti lafadz jafakhat wa hum la yajfahuna biha bihim syamun alal hasbil agharri dalailu. Itu bolak-balik gitu ya. Ya, nanti saya tidak bisa menjelaskan secara shorih di sini karena memang terbatas. Nanti saja kita ulangi ya, kita review ketika kita sudah dalam pembelajaran normal ya. Kemudian langsung saja, kalau takkid itu sebetulnya kalimatnya biasa normal, tetapi sulit difaham karena memakai istilah hikayah kinayah ya. Kinayah itu sindiran ya. Seperti lafadz di sini saya contohkan ini nasyarul maliku alsinatahu fil madinah ya. Nasyarul maliku alsinatahu kan biasa. Nasyaro artinya menyebar. Raja itu menyebarkan. Alsinatahu itu apa? Kalau dalam makna asalnya adalah lisannya. Fil madinati di dalam kota. Maksudnya apa? Ada seorang raja menyebarkan lisannya di dalam kota. Lafadz lisan yang perlu digariskan itu adalah kinayah. Ya, kinayah itu sindiran. Yang dimaksud ya, raja menyebarkan mata-mata atau menyebarkan bala tentara di dalam kota. Ya, kalau kita di Indonesia kan ada mata-mata, ada itu ya, itu bala tentara. Yang dimaksud adalah menyebarkan bala tentara, tapi dipakai bahasa alsinatahu. Padahal asal maknanya adalah lisannya. Kan tidak mungkin lisannya satu disebar kemana, wong lisannya satu kan gitu. Ya, sehingga itu yang disebut kinayah. Ada lagi saat lubu dari angkum litaqrabu. Ada itu biasa. Saya memilih menjauh darimu supaya saya dekat denganmu. Bagaimana kamu mengibaratkan? Ini adalah majaz, ya. Majaz. Orang ingin dekat kok malah milih jauh. Itu kan seperti itu. Saat lubu dadar saya memilih jauh rumahnya dari kamu supaya saya lebih dekat denganmu. Nah, itu sepertinya kan majaz ya. Wong kepingin dekat kok malah menjauh rumahnya. Nah, wong Jawa, kalau orang Jawa itu biasanya begini. Kalau kita punya 4 saudara, rumahnya berjejer-jejer. Itu biasanya yang banyak adalah berkelahi terus. Karena apa? Setiap hari bertemu terus royoan terus. Sehingga berkelahi terus ya, bertengkar terus. Justru kalau jauh salah satu, dia dicari. Ya itu artinya yang jauh seakan-akan dia dekat walaupun dia jauh. Karena apa? Karena kita akan kangen kalau yang jauh itu ya. Kalau dekat malah bertengkar, tapi kalau jauh malah dicari. Nah, seperti itu istilahnya ya. Karena itu disebut takkid. Kalau itu ada dalam susunan disebut takkid ya. Namanya takkid maknawi ya, sebab seperti itu tadi, wong ingin dekat kok malah menjauh lah. Padahal itu ya benar seperti itu, ada kejadian seperti itu sebagaimana yang sudah saya contohkan dalam keseharian. Mungkin kita bisa menemukan semacam itu. Baik anak-anakku sekalian, ini penjabaran secara singkat ya. Mungkin kalian perlu mengulang-ulang ya. Jika video ini nanti bisa diulang-ulang ya silahkan diulang-ulang. Ya tentu saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan contoh atau tidak bisa menjelaskan secara shorih sebab kita memang terbatas.
Tetapi ini cukup untuk dasar kalian nanti ketika kita akan mereview kembali pelajaran ini mulai awal dari apabila sudah dalam kondisi normal. Baik, itu untuk pembagian kedua. Supaya tidak berulang-ulang, saya lanjutkan saja pada fasohatul mutakalim. Jadi yang ketiga, fasohah itu adalah mutakalim. Artinya mutakalim itu adalah orang yang berkata, berbicara. Masih ada waktunya Pak ya? Sebentar, ini hanya satu saja. Sudah kita pertama dari fasohatul kalimat, fasohatul kalam. Yang ketiga adalah fasohatul mutakalim. Nah, yang disebut dengan fasohatul mutakalim adalah malakatun yaqdiru biha alat ta'biri anil maksudi bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kana. Saya tuliskan saja supaya kalian bisa nanti menyimaknya kembali ya. Malakatun ya, malakatun yaqdiru biha alat ta'bir anil maksudi bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kana. Artinya malakatun yaqdiru biha alat ta'biri anil maksudi bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kana. Artinya malakatun. Malakatun itu adalah kemampuan pribadi. Jadi kita masing-masing ini mempunyai kemampuan pribadi. Kalau bahasa sekarang, bahasa gaulnya disebut skill. Orang itu masing-masing punya skill. Seperti saya ini punya skill, nyocot terus. Nah ini ya, punya skill ngomong saya. Suruh ngomong apa saja saya bisa. Ya, itu namanya saya punya skill. Adik-adik atau anak-anak punya skill masing-masing. Mungkin adik-adik ahli dalam berpidato, ahli dalam ngaji, ahli dalam apa lagi. Banyak hal dalam semua segi kehidupan. Nah, masing-masing ini kita punya skill. Bahasa Arabnya disebut syakilah. Allah itu menitipkan kepada kita masing-masing disebut syakilah. Tetapi itu berbeda-beda. Bisa jadi dua orang sama skillnya, tapi kadarnya berbeda. Si A ini ahli, si B itu tidak begitu ahli, walaupun dalam satu skill. Nah, ini seperti itu. Dan ini tidak boleh ya, kita memang sudah ditakar itu ya. Nah, dalam pembahasan balaghah, syakilah atau skill tersebut disebut dengan bahasa malakah. Kemampuan pribadi yang bisa dituangkan oleh seseorang, di mana ia bisa mampu menuangkan malakah tadi, alat takbiri untuk memberikan gambaran, ibarat atas apa yang dia inginkan. Misalnya saya ingin berbicara tentang tema Maulidun Nabi, sehingga saya bisa membawa tema itu dengan beberapa bahasa yang menarik, contoh yang menarik, sehingga audiennya itu menjadi senang. Nah, ini namanya malakah itu ya. Jadi kemampuan, skill saya untuk membawa itu. Bikalamin fasihin, tentu ini adalah syarat utama. Kalam yang fasih, artinya kalau kalam fasih ini kita merujuk ke atas. Kalamnya tidak boleh ada tanafurul kalimat, tidak boleh ada dhafut taklif, tidak boleh ada takkid. Kalau mengerucut lagi ke atas, kalimatnya juga harus jelas, tidak boleh yang jorok-jorok, tidak boleh yang apa namanya itu mukhalafatul qiyas dan lain sebagainya. Itu catatan bikalamin fasihin itu ya. Sehingga kita harus ke sana. Fi ayyi gharadin kana, dalam tujuan apa saja. Nah, maksudnya tujuan apa saja, dalam segi apa saja, bisa diartikan tema apa saja kalau dalam berpidato. Ini nantinya menjadi bekal utama untuk menyelami betapa ilmu balaghah itu sangat berkaitan erat dengan kemampuan pribadi.
Karenanya dalam pertemuan pertama saya memberikan pandangan orang belajar balaghah itu minimal tahu bahasa Arab, minimal. Kemudian dia setidaknya tahu ilmu shorof. Setidaknya dia juga bisa pernah belajar ilmu nahwu. Karena apa? Pembahasan nanti ke dalam adalah menyelam di setidaknya 3 komponen itu. Setidaknya, tapi mestinya lebih jauh ya. Nah, ditambah dengan malakah ini atau kemampuan pribadi yang saya sebut dengan skill atau syakilah tadi. Demikian adik-adik atau anak-anak sekalian, semoga kalian bisa memahami walaupun ini agak tergesa-gesa dalam memberikan penjelasan. Nah, insya Allah nanti kalau dalam keadaan normal kita akan mengulang, mereview kembali pelajaran kita ini ya. Nah, untuk yang terakhir saya minta kalian bisa memberikan catatan atau apa disebut khulasoh ya. Khulasoh itu adalah seperti ringkasan ya. Ringkasan semampu kalian mulai dari fasahatul kalam sampai ke bawah ini. Karena kemarin sudah saya berikan penugasan ya. Nah, sekarang penugasannya adalah salamatuha min tanafuril kalimat, salamatuha min dafida. Kalian tidak perlu memperpanjang. Cukup kalian bisa menunjukkan misalnya fasahatul kalam itu dibagi 3 seperti ini. Contoh seperti ini, tulis seperti ini itu sudah cukup. Bagi saya sudah dianggap kalian sudah paham. Nah, seperti itu ya. Tidak usah menganggap bahwa ini terlalu sulit, tidak usah. Jika kita menganggap sesuatu sulit di awal, maka kita akan mengalami kesulitan di belakang. Karena kita sudah malas, wah ini sulit, malas sudah. Nah, itu, ya. Maka anggaplah ini mudah ya. Sehingga kita akan semangat untuk membelajarnya. Baik, saya kira cukup itu anak-anakku sekalian. Semoga kalian diberikan kesehatan di rumah ya. Keluarga juga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, dan kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita hadapi secara menyeluruh, secara ijtimai ya, yang orang sering mengatakan corona ini oleh Allah segera diangkat sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali dan kita bisa belajar kembali sebagaimana yang kita harapkan, dan semoga kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.